Silakan pilih emailnya. Oke, lanjutkan dengan grup. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada WW Bulan Widari ya, sesuai akun saya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah berhasil? Nah, membedakannya jadi nanti di Wah, ada ya tulisan W dan W-nya. Nah, di mana kita bisa explore nanti, membuat tautan baru dan membuat microsite-nya. Izin mungkin untuk sekarang saya yang tautan barunya ya. Jadi Bapak Ibu bisa cobain sekarang, boleh. Nah, di sini tautan panjangnya, misalnya tautan panjangnya itu link Google Meet kita atau link-link lainnya yang sudah Bapak Ibu punya. Tapi yang ini sudah sih harus pakai link yang lain sebentar. Misalnya link kuisis, saya siapkan kuis untuk anak-anak misal. Nah, judulnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Misalnya saya isi aja deh, ulangan harian. Lalu singkatkan Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Dan menariknya, selain singkat seperti ini, masih bisa di custom. Ya, ulangan harian, hurufnya kecil-kecil aja Bapak Ibu dan yang mudah diingat, coba kita lihat berhasil. Nah, jadi nanti ketika anak-anak kita mau ulangan harian, silakan ketikkan ulangan harian. Karena tadi Bapak Ibu sudah mengcustomnya kan, sudah membuatnya dari link yang panjang itu jadi sederhana, yang mudah diingat, yang mudah dilakukan. Nah, itu untuk tautan pendeknya. Nah, jumlah analitiknya, berapa yang berkunjung, itu terlihat dari dashboard-nya Bapak Ibu. Ini ada 657 pengunjung. Terus ada yang unik katanya, ada yang pakai QR juga. Lalu di sini juga Bapak Ibu bisa melihat tautan mana saja yang sudah Bapak Ibu pendekkan ya. Ketika mengklik yang sebelah sini, yang tautan. Nah, ini beberapa tautan yang sudah saya pendekkan ya, termasuk link-link kegiatan webinar kita ya. Jadi menarik sekali, bisa di custom dan microsite yang gratis itu tadi ya Bapak Ibu, yang bisa dibuat 5. Nah, ini ya di antaranya beberapa yang pernah saya buat: belajar bersama PGRI Cimarga, Membatik Banten 2023, belajar bersama Duta Banten BPSDM, belajar bersama Kurmer, dan Wulan Widari yang ini SID adalah media pembelajaran. Ini udah 5 nih, udah mentok nih Bapak Ibu. Berarti saking sukanya, oke, mungkin mau lihat ya tampilan sekilasnya yang pembatik Banten nih. Ini bener-bener apa ya, microsite perdana saya atau kedua saya. Nah, ini digunakan tahun 2023 sehingga ketika ingin bergabung di grup Sahabat Pembatik, di Telegramnya, lalu komunitas yang ada di PMM, menjadi lebih ringkas, menjadi lebih mudah. Lalu ingin mengenal apa itu pembatik, saya juga sudah sematkan. Lalu ingin daftar pembatik di tahun 2023 ya Bapak Ibu, nanti ada SID yang baru untuk tahun 2024-nya. Juknisnya seperti apa, lalu ada Ki Hajar. Lalu ini Bu Ade-nya belum ada ya, karena Bu Ade dinobatkan di tahun 2023. Nah, ini SID-nya yang pernah saya buat, spill tipis-tipis. Semudah dan semenarik itu sehingga sampai 5 link ya, habis semua ya. belum ganti ya itunya layarnya. Tampilan Kakak layarnya saya belum ganti. Sebentar, Iya, sebentar. Oke, ini masih kecil lagi tampilannya. jaringan. Iya, ini ya kegiatan waktu 2023. Nah, nanti kotak-kotak ininya nanti bisa Bapak Ibu buat dari Canva. Nah, nanti ini juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh Vanovia. Ada proses embed juga ya.
Nah ini, jadi ketika guru di Banten ingin ikut kegiatan pembatik dengan lini masa yang sederhana seperti ini, jadi memudahkan juga Bapak Ibu. Seperti itu pengalaman membuat microsite dan menariknya statistik pengunjungnya tuh kita bisa lihat Bapak Ibu misalnya oh karena ini dibuatnya Juni 2023 eh, udah lama sekali udah 1 tahun yang lalu satu kak ya yang melihat dan menurut saya merupakan suatu yang wow dengan sesuatu yang sederhana gitu ya. Nanti adik-adik SMA juga yang belajar ini, mudah-mudahan dengan pengantar yang saya kirimkan ini tertarik gitu ya untuk mengeksplor bahwa oh simple tadi saja yang membuat tautan pendek itu sangat mudah atau sangat sederhana. Itu mungkin dari saya karena kan tipis-tipis aja ya kalau dari saya. Nanti untuk lebih jauhnya, ini nanti dari master suhunya dan untuk supaya tadi tuh kita mau ngecek nih, merhatiin apa enggak ya yang saya sampaikan walaupun singkat-singkat. Kita ada main kuis dulu boleh Bu Fitri? Oh, boleh banget. Gimana Bapak dan Boleh Ibu? Sudah siap untuk kuis? ya. Iya. Nanti dikirim hadiah nggak ya? Mau. Oke, tips dari saya kalau lagi kuis-kuisis lebih baik menggunakan handphone ya, lebih cepat biasanya lebih cepat. Izin ya Mbak Nobia biar lebih ini interaktif lebih lagi. Jadi saya siapkan kuis nih, silahkan diakses dulu hanya 10 soal Bapak Ibu. Silakan gabung, boleh diklik join my quizzes nanti kode gamenya silakan dimasukkan. Wah ini kayaknya yang SMA nih. Wah Ayo adik-adik SMA. jadi tadi sederhana ya. Jadi ada penyingkat link, ada microsite-nya. Microsite-nya bisa digunakan untuk berbagai aktivitas yang dengan sub-sub tema tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Silakan Bapak Ibu bergabung. Silakan join. Saya juga izin kirim linknya ya di kolom chat. Di kolom chat ya, silakan. Hanya 10 soal dan yang basic-basic aja yang tadi sekilas-sekilas itu ada berapa sih bisa bikin berapa katanya tadi udah ada ya sudah bikin berapa nih kalau yang gratis untuk yang memperpendek link berapa untuk microsite-nya berapa silakan bergabung nanti kita mulai kalau sudah banyak yang bergabung. Bagaimana? Sudah siap? Bapak Ibu guru hebat biar nggak ngantuk nih. Setelah spill tipis-tipis tadi, Bapak Ibu guru silakan klik linknya di kolom chat. Jika yang sudah terbiasa menggunakan Quizzes, silakan langsung klik di Google Chrome lalu masukkan ini ya kode gamenya ya 264574 ada 10 soal sederhana tentang tayangan tadi. Bapak Ibu. Ya. Iya, hanya 10 soal ya Bapak dan Ibu yuk. Kita ikutan nih. Langsung masukkan kodenya 264574. Gimana? Coba sudah ada berapakah yang sudah masuk? Ya, belum ada nih kayaknya. Oh, sudah mulai nih. Ayo, 3, 2, 1. Sudah mulai nih. Silakan.
semakin melambung ke atas. Kita lihat ternyata disalib oleh Ibu Zana. Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Kita masih ada ini kayak pretest ya Ciulan ya. Ya, biar lebih semangat nanti. Cara lagi juga Mas. Wah, adik Mas. Wah, ya. Dan nah, Widya. Akhiri aja. Akhiri ya. Wah, selamat saya teman-teman. SID Wulandari itu ada WA saya ya, jadi langsung WA aja saya yang juaranya tadi langsung di screenshot. Tadi yang nggak sempat screenshot juga boleh melalui itu ya YouTube ya, link YouTube-nya nanti cari di Sahabat Membatik silahkan tadi ya Bu Imas atau mungkin Imas, Bu siswa ya Zana. atau Zanah dan Widya Pratama nanti silakan langsung WA saya ada hadiah juga. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Tri. Iya. Ya. Terima kasih banyak Bu Wulan. Nih ada yang masuk bertanya nih, WA-nya di mana Bu? Tadi di SID ini ya. Nah, kita ini dulu. Saya izin Bu Wulan boleh di-share itu apa namanya? Boleh. Alamat SID-nya. Boleh. Ya, ada di kolom chat ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi bagi para pemenang selamat. Ya. Selamat bagi para pemenang, boleh nanti langsung menghubungi ibu kita yang baik hati, murah senyum, rajin nabung ini ya. Ada di situ semuanya ya, luar biasa sekali ya Ciulannya. Terima kasih atas materinya Ciulan ya. Jadi semakin memberikan kita gambaran nih mengenai apa sih itu SID, yang seperti apa sih itu SID ya. Tadi dijelaskan oleh Ciulan bahwasanya banyak sekali pemanfaatan ataupun manfaat dari SID ini sendiri. Yang pertama itu dia bisa untuk menyingkat link yang panjang itu bisa disingkat dengan mudah, sangat mudah itu dengan SID. Kemudian juga kita bisa menyimak tentang jumlah analitisnya. Kemudian kita juga bisa membuat kode QR ya. Jadi yang kode QR ini sekarang lagi booming seperti itu kan ya. Jadi biar keren kayak gitu kan, RPP nggak usah pakai tanda tangan lagi kan, pakai QR semuanya. Bahan aja pakai QR seperti itu kan. Kemudian juga tadi sudah jelaskan bahwasanya linknya itu bisa berbasis waktu. Jadi bisa kita atur waktunya mau sampai kapan, ataupun misalkan mau membuat LKPD ataupun membuat media ajar, itu bisa diatur waktunya kapan publishnya dan kapan selesainya seperti itu. Dan yang paling penting ternyata ini adalah gratis Bapak dan Ibu ya, gratis untuk 5 SID yang dibuat. Tapi walaupun 5, tetapi untuk satu SID aja yang saya yang saya alami ataupun yang saya pernah lakukan seperti itu bisa kita gunakan terus menerus seperti itu. Jadi untuk 1 ataupun 2 SID itu cukup sepertinya untuk 1 tahun ajaran untuk mendokumentasikan administrasi selama 1 tahun ajaran ini ya. Oke, nah baiklah, selanjutnya biar lebih mengulik lagi
bagaimana sih portofolio dengan SID itu? Kepada yang terhormat Bapak Novia SPD selaku Duta Teknologi Kemenristek dari Provinsi Lampung, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Suara saya terdengar ya Mbak ya? Jelas. Jelas, Pak. Mbak Ulan, terima kasih juga Mbak Fitri sudah memoderatori dengan sangat baik. Kang Epi juga terima kasih atas kesempatannya. Mbak Nisa juga terima kasih tadi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Karena mungkin waktu kita tidak banyak untuk bisa mencoba langsung pemanfaatan dari SID ini. Jadi saya langsung saja kita praktikkan saja. Untuk perkenalan mungkin tadi sudah cukup dijelaskan dengan baik oleh Mbak Fitri ya, sudah dijelaskan dengan lengkap. Kalaupun nanti akan ada yang ingin ditanyakan di lain waktu ataupun informasi-informasi yang lain, mungkin bisa teman-teman cek di SID saya. Ini sama seperti Bu Ulan nih, saya sudah buatkan branding diri sebentar. Kalau di kolom chat nih nggak boleh harus ada HTTP-nya ya. Nah itu HTTPS SID Novia LPG, di situ sudah lengkap informasi dan juga Facebook, nomor handphone dan lain-lainnya terkait dengan akun media sosial yang saya miliki. Baik, untuk tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Bu Ulan ya, bagaimana pemanfaatan dari SID, fitur-fitur apa saja yang bisa dimanfaatkan dari SID, terutama SID ini adalah produk dalam negeri ya. Jadi kita coba untuk menggunakan produk dalam negeri, di mana produk dalam negeri ini sudah sangat mumpuni sekali ya, sudah sangat bagus. Pertama mungkin yang ingin saya coba kita langsung praktikkan adalah mendaftarkan akunnya dulu Bapak Ibu ya. Karena tanpa akun ini kita sebenarnya bisa Bapak Ibu untuk menyingkat tautan mungkin ya, ataupun kalau buat microset tidak bisa tanpa akun. Mungkin kalau menyingkat tautan tanpa kita memiliki akun itu bisa, hanya saja nanti sayang sekali jika tidak memiliki akun, nanti link SID kita tersebut akan hilang gitu ya, ketika kita close akan hilang. Berbeda jika kita gunakan akun, tentunya link tersebut akan tertaut terus dengan akun yang kita miliki. Nah, ini ada juga salah satu kehebatan dari SID ini ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu, teman-teman? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Nisa dan Bu Ulan sampaikan bahwa fitur SID ini gratis, nah sebenarnya fitur SID ini ada yang versi berbayar. Bulanan dan tahunan itu tergantung dengan Bapak Ibu teman-teman jika nanti merasa bahwa microset yang digunakan nanti kurang begitu ya, silahkan nanti berlangganan ataupun mau coba-coba terlebih dahulu. Nah tentunya kita tidak tahu bagusnya seperti apa ketika kita berlangganan nanti, apa yang bisa kita dapatkan, apa kelebihan dari fitur akun free dan akun starter berlangganan akan kita coba dengan mengikuti membuat akun saat ini. Bapak Ibu ikuti nanti menggunakan kode referral Novia LPG, maka Bapak Ibu akan diperkenankan mencoba 1 bulan gratis fitur starter dari SID, di mana kalau Bu Lantai disampaikan kita hanya bisa buat 5 microset. Nah, kalau di fitur starter ini kita bisa 30 microset Bapak Ibu. Jadi ya kita ya seperti itu. 30 ya. Kita coba ya dari awal ya. Ada kita coba dari referralnya, awal ya. Siapa tahu ada Siap. teman-teman yang belum buat akun, ataupun kalau misalnya sudah buat akun bisa buat akun baru lagi ya untuk mencoba. Ya, khusus Karena- yang akun baru ya Pak ya. Ayo teman-teman yang akun baru. tadi nomor 2 tuh. Iya benar-benar. Nih saya ketikkan ya, ss.id/daftar
SID. Nah, seperti ini. Coba saya kirim di kolom chat deh. Biar teman-teman nanti tinggal klik aja, itu bisa langsung. Posisinya gunakan akun baru ya. Silakan tinggal klik, nah itu. Nanti kalau teman-teman sudah masuk, klik, tampilannya nanti otomatis sudah saya buat, itu akan tertaut langsung dengan kode referral yang saya miliki, Bapak Ibu. Kode referral yang saya miliki ini tujuannya adalah agar Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan fitur gratis starter selama 1 bulan untuk percobaan. Di sini kan ada tulisannya Bapak Ibu ya. Kamu menggunakan kode referral Novia LPG. Nah, singkatnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah keluar kode referral seperti ini, tinggal lanjutkan menggunakan Google-nya saja. Ya, silakan pilih nanti. Biasanya kan kalau Bapak Ibu akunnya banyak ya, kalau misalnya ada banyak ditautkan, silakan pilih salah satu aja. Langsung klik saja itu. Kemudian ketika kita sudah berhasil memilih, tinggal pilih lanjutkan. Kita lihat nih apa yang akan muncul nih. Oke, nah seperti ini ya. Ini sepertinya sudah pernah saya gunakan deh kayaknya ya. Jika Bapak Ibu menggunakan fitur yang baru, pasti dia akan keluar nanti 2 checklistan ya. Silakan Bapak Ibu nanti di checklist saja, itu akan terlihat nanti di sana. Oke, ini ternyata sudah pernah saya gunakan ya. Jadi ini tidak berlaku nih akun kode referralnya. Tapi kalau Bapak Ibu akunnya akun baru, nanti kode referralnya akan bisa tertaut langsung. Contoh seperti yang saya coba gunakan ini. Apakah sudah terlihat yang baru ya? Ini akun saya yang sebentar, saya stop share screen dulu deh. Adakah Bapak Ibu yang sudah berhasil ketika klik itu tadi tambah akun, kemudian langsung masuk dan ada di bagian checklist dua checklist, dan kemudian di bagian sebelah sini Silakan Bapak Ibu yang baru pertama ya Pak ya, daftar langsung dapat akun starter. Luar biasa. Silakan yang 30 ya, Cek ya. ya langsung bisa 30 nih microsite-nya. Silakan. Yang belum pernah, tapi yang punya silakan gunakan akun yang lain. Iya, silakan gunakan akun yang lain. Ya, linknya yang ini yang tadi dikirim Pak Novia ya. Ada, sebentar saya sematkan lagi. Yang ada daftarnya, yang ada garis miring daftar. Wah, udah berhasil katanya Pak. Udah checklist 2 ya? katanya Bu Uju. Wah, sudah katanya. Selamat. Selamat. Coba Bapak Ibu cek di bagian berlangganan ya. Nah, di bagian berlangganan ini biasanya ada tulisannya sampai 1 bulan ya. Nah, karena memang akun percobaannya 1 bulan. Dan tulisannya di situ biasanya SID starter ya, starter monthly biasanya ya, 1 bulan. Artinya Bapak Ibu sudah bisa membuat microset sebanyak 30 gitu ya, sebanyak 30. Oke, itu mungkin jika nanti Bapak Ibu mau coba-coba, silakan coba-coba lagi. Ada video tutorialnya nanti di akhir mungkin akan kita bagikan ya, Bu Wulan ya, untuk boleh, siap Pak, dengan senang hati langsung. Iya, kurang lebih tapi sama seperti yang tadi, hanya bedanya tidak ada checklist 2 kalinya saja. Oke. Oke, kita lanjut ke pembuatan microsetnya deh. Nah, punya Bapak Ibu pasti ketika akunnya baru itu pasti di sini kosong ya, tidak ada microset sama sekali. Nah, kebetulan punya saya ini karena sudah sering digunakan. Nah, ini ada 16 Bapak Ibu dari 100. Nah, saya dapat 100 ini karena dikasih sama Mbak Nisa ya. Jadi Bapak Ibu seperti Bu Wulan, Bu Fitri ini mudah-mudahan rajin membuat kegiatan bersama SID, tidak menutup kemungkinan dengan teman-teman peserta nih nanti rajin membuat kegiatan SID dan akan diberikan reward-reward tertentu yang tidak terduga oleh
tim SID dari Mbak Nisa dan Mas Dimas tentunya. Nah, bagaimana cara membuat microset ataupun portofolio digital seperti yang ada di judul flyer ya? Kita akan coba praktekkan nih langsung biar kita bisa langsung praktek. Ketika kita sudah berhasil masuk ke posisi seperti ini, pastikan teman-teman Bapak Ibu pilih yang menu microset ya, pilih menu microset. Kalau di sininya masih kosong, jangan khawatir, artinya itu memang Bapak Ibu karena akunnya baru. Jadi bisa kita buat lagi. Cara buatnya gampang sekali Bapak Ibu, tinggal klik buat baru aja di sini. Klik aja buat baru. Nah, step pembuatannya juga mudah gitu. Hanya ada 3 pilihan ya. Pilihan pertama kita cukup menentukan jenis microsetnya seperti apa. Ternyata banyak Bapak Ibu ya. Tidak hanya personal branding, makanan minuman kalau mau jualan gitu ya. Untuk webinar, untuk kelas online itu banyak sekali jenis-jenis microset yang tentu Bapak Ibu bisa buat. Nah, karena kita di sini akan fokus kepada portofolio digital ataupun portofolio digital pribadi lah ya atau sekolah, nanti kita pilih personal branding aja dulu deh. Nah, Bapak Ibu yang mau coba bareng-bareng buat silahkan. Saya coba untuk agak sedikit pelan-pelan deh ya. Kita pilih personal branding, kemudian ketika sudah kita pilih salah satu di antara di sini, otomatis fitur lanjutkannya baru muncul ya, maka tinggal kita klik lanjutkan. Nah, setelah kita memilih jenis microsite, langkah yang kedua adalah kita memilih tema Bapak Ibu ya. Jadi temanya yang disediakan oleh SID ini ada banyak. Kebetulan kalau untuk bagian personal pribadi tadi hanya ada 4. Nah, silakan teman-teman mau pilih yang mana temanya, apakah mau warna-warni ngejreng seperti ini ya, misalnya ibu-ibu nih seneng warna-warninya seperti ini. Kalau bapak biasanya seneng yang kalem-kalem begini ya, tergantung itu ya. Ini apa nih, portofolio nih, kita coba yang portofolio ini atau yang ini aja deh, yang agak kalem, name card ya, name card. Kita scroll ke bawah dikit, ternyata fitur lanjutkannya sudah muncul ya. Kita coba klik fitur lanjutkan. Nah, di posisi langkah yang terakhir, yang ketiga, kita akan memilih nama microset yang akan kita buat. Kenapa dirasa nama microset ini penting? Karena jika teman-teman atau Bapak Ibu sudah membuat microset sudah lebih dari 3 ya, itu sudah nanti bingung mana ya microset yang buat kegiatan ini, mana ya yang portofolio saya gitu kalau nggak ada namanya. Artinya nama ini dirasa cukup penting lah ya. Saya coba percobaan deh ya, percobaan portofolio gitu. Saya kasih nama ini deh, judulnya begitu ya. Kemudian di bagian tautan microset ini Bapak Ibu bisa menuliskan tautan ataupun yang nanti akan menjadi tautan ya, yang ketika orang lain ingin melihat ataupun mengecek apa yang kita buat, mereka tinggal ketikkan itu saja gitu. Contoh seperti punya Bu Wulan tadi. Punya Bu Wulan tadi beliau buatkan S.ID apa Bu Wulan tadi? Wulan Widari ya Bu Wulan ya. Wulan Widari, iya betul Pak. Garis miring Wulan Widari gitu ya. Dan saya lihat punya Bu Wulan ini sudah oke banget tuh. Artinya konsep-konsep penulisan tautan itu perlu kita perhatikan gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu alay gitu ya. Mungkin alay itu begini. W, U, L-nya besar gitu ya. Kemudian A-nya pakai 4, kemudian N gitu ya. Misalnya Wulan Widari, saya pinjam namanya ya Bu Wulan ya. Misal seperti ini. Wulan Widari, sama ini persis dengan punya Bu Wulan, tapi bedanya di sini L-nya besar. Kemudian A-nya dialaikan menjadi angka 4 gitu ya. Ini tidak disarankan ya, karena tautan ini nanti sebisa mungkin tautan itu adalah tautan yang semudah mungkin ya, semudah mungkin sehingga ketika orang lain akan melihat microset kita atau mengecek itu dia tinggal ketikkan dengan cara yang mudah. Contoh punya Bu Wulan kan Wulan Widari saja. Jadi orang ini kurang L-nya. Wulan Widari dengan hurufnya kecil semua. Jadi tidak perlu harus pencet caps lock, tidak harus pencet shift begitu ya. Jadi
konsep seperti itu teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai nanti ketika kita sudah menyebarkan link tautan tersebut, ada orang-orang yang bilang, Pak, punya saya kok nggak jadi ya, Pak, punya saya kok gagal ya, punya saya nggak ketemu. Itu biasanya karena W-nya besar, misalnya seperti ini ya. Kemudian W-nya ada besar lagi, seperti ini contoh. Itu Widari misal seperti ini. Ini contoh-contoh yang kalau sebenarnya itu kurang disarankan. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu nanti kalau membuat tautan Microsoft itu membuat yang semudah mungkin ya, seperti itu. Mudah di percobaan 42. Saya coba untuk yang kali ini adalah percobaan 42. Saya coba klik selesaikan dulu, apakah bisa? Oke, ternyata belum ada yang pakai ya. Karena kalau sudah ada yang pakai dia akan tertolak nanti seperti itu. Nah, ini tampilan microset yang ada ya. Tampilan microset yang ada di bagian atas ini ada 2 menu Bapak Ibu. Yang pertama adalah komponen, yang kedua adalah pengaturan. Kita fokus di komponen dulu. Di komponen ini ada tambah komponen baru, ada juga profil, tautan horizontal, tautan WhatsApp, email, LinkedIn ya, pemisah, dan ada tulisan-tulisan ini Bapak Ibu. Nah, ini dapatnya dari mana? Oh, ternyata ini dapatnya dari template ya yang kita pilih tadi, yang Bapak Ibu tadi pilih ya. Itu versi yang kalau kita pengen cepet ya gitu. Kita tinggal ganti-ganti dikit aja di sini sudah jadi punya kita gitu. Misalnya percobaan portofolionya ini. Percobaan portofolionya ini mau saya ganti dengan nama saya misalnya, branding pribadi saya misalnya. Saya akan coba klik profil. Di bagian profil ini ada fotonya, kemudian ada tulisan percobaan portofolio. Percobaan portofolio ini saya ganti dengan nama saya deh, nama branding saya, Novia LPG misalnya begitu ya. Ternyata di sini langsung berubah Bapak Ibu ya. Jadi di bagian sebelah kiri saya itu adalah apa ya, kalau dibilang itu masternya ya, tempat untuk kita mengubah kata-kata, desain, warna dan lain-lain. Kalau di bagian sebelah kanan itu adalah menu untuk previewnya, sehingga Bapak Ibu ketika membuat microset itu tidak harus sudah buat lihat dulu itu tidak perlu, karena otomatis nanti di bagian sebelah kanannya itu akan secara langsung terlihat gitu ya, atau langsung terintegrasi apa yang dirubah di situ. Nah, kita masih fokus di tulisan ya, tulisan. Tulisan ini ternyata kalau saya lihat ini boldnya sudah aktif belum? Oh, sudah aktif ternyata ya. Jadi sama seperti Microsoft Word, Bapak Ibu bisa mengaktifkan bold, italic itu bisa juga ya, ada bold dan italic. Untuk underline sepertinya tidak ada di sini ya. Kalau lebih bagus kayaknya di bold deh ya, lebih bagus bold. Kemudian ada beberapa font, jenis font yang bisa Bapak Ibu pilih nih. Contoh saya pilih yang ini. Sebentar kok malah keluar. Yang Novia LPG ini saya pilih yang Popin misalnya ya. Popin itu seperti apa? Oh, ternyata kecil-kecil nih seperti ini. Bolehlah seperti itu ya. Kemudian di samping font itu ada tulisan large. Large ini maksudnya dia ukuran tulisan, ukuran hurufnya itu dia mengikuti apa penyesuaiannya ya. Tapi kalau misalnya dirasa itu kurang besar, Bapak Ibu bisa pilih, diklik aja, itu pilih yang bagian custom ya. Kalau normal itu dia ukurannya segini, kalau dia small itu kecil lagi. Kalau Bapak Ibu ingin menyesuaikan, pilih yang custom. Nah, ketika custom itu sudah diaktifkan, maka di sini akan muncul fitur angka ya. Angka ini bisa Bapak Ibu naikkan seperti ini. Nah, begini, kalau memang dirasa kurang besar, nah pengennya tampil besar 50 misalnya, silakan Bapak Ibu besarkan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk bagian bawahnya, deskripsi profilnya, itu ada web developer. Ini misalnya Bapak Ibu mau ganti nih, misal dengan alamat rumahnya misalnya, Jalan Perum Jati Rahayu misalnya alamat rumah saya. Blok A12 misal seperti itu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu.
Bandar Lampung. Boleh seperti itu, silahkan saja. Kalau memang dirasa alamat rumahnya penting gitu ya, siapa tahu ada yang mau kirim paket gitu ya. Tapi kalau misalnya takut diteror orang lain, jangan, silahkan dihapus. Nanti diteror ya, tahu-tahu ada yang malam-malam ketuk pintu rumahnya, bahaya juga. Jadi kalau dirasa kurang bagus, silahkan dihapus atau diganti kata-kata yang lain. Saya guru matematika misal begitu ya. Begini deh, saya ganti yang agak tidak terlalu ekstrim ya. Nah, begini, saya guru matematika. Nih, ini pengaturannya tentu ada di sini semua Bapak Ibu, ada di menu profil ini ya. Ada di menu profil. Karena saya tadi memilih template, saya lupa tadi template-nya apa. Intinya yang di bagian personal branding. Di bagian-bagian yang lain Bapak Ibu nanti bisa pilih template yang sesuai atau yang diinginkan lah ya, silahkan. Itu menyesuaikan saja dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada foto orang lain. Saya pengen di sini fotonya jangan foto saya deh ya. Saya ganti foto kira-kira apa yang ada di laptop saya deh. Saya cek dulu. Bapak Ibu bisa ganti ya. Ini sama seperti kita mau upload sesuatu lah kalau kita biasa di profil-profil tertentu, apakah ini mau kita hapus atau mau kita ubah, kita upload yang lain ya. Tentu kalau misalnya kita mau rubah, kita tinggal pilih yang unggah gambar. Kalau mau diubah dengan icon silakan. Saya pilih yang ubah dengan unggah gambar deh. Kemudian ketika sudah pilih unggah gambar, saya mau pilih gambarnya dulu. Gambarnya ini berasal dari laptop saya deh ya. Saya coba cari. Ada nggak nih foto saya nih? Kalau ibu-ibu biasanya fotonya penuh ya, pasti banyak. Saya coba, ini kan ya. Sebentar Bapak Ibu, ini aja deh. Nah ini logo Kemendikbud aja deh ya. Saya pilih yang mudah. Nah ternyata ketika memilih logo kita harus cropping dulu ya. Kita harus sesuaikan. Saya sesuaikan dulu biar nanti nggak terpotong gitu. Agak bagus. Nah, kalau sudah positif seperti ini, sudah bagus potongannya, kita klik potong. Kita lihat, tunggu loadingnya sebentar. Tentu lama atau tidaknya ini menyesuaikan sinyal dan kecepatan laptop Bapak Ibu. Di belakangnya ini sebenarnya kayaknya ada background loh Bapak Ibu. Ada nggak ini? Oh ini versi, ada nih ya. Saya ke atasin dikit nih, ada semacam background loh ini Bapak Ibu. Saya coba ubah juga ya. Saya ubah dengan yang mana nih yang rada bagus, ini aja deh. Apa ini? Oh ini sekolah saya ya, nggak apa-apa ya, untuk contoh saja ya Bapak Ibu ya, saya buatkan seperti ini. Nah agak lebih bagus gitu ya. Welcome to SMP Negeri 42 Bandar Lampung. Nah desain ini Bapak Ibu bisa desain di Canva ya, jadi bisa didesain sedemikian rupa, buat lebih bagus lah, secantik mungkin. Warnanya bisa dipilih, intinya gambarnya berupa image ataupun PNG ya, silakan nanti di-upload atau diubah-ubah saja. Kalau dirasa jelek silakan dihapus atau dirubah. Ini kita baru bicara yang namanya profil Bapak Ibu ya. Di bagian profil ada apa ya namanya, dashboard atau thumbnail ya, ada logo, bisa foto Bapak Ibu kalau mau eksis. Ada nama microsite-nya, kalau branding ya silakan branding, kalau portofolio silakan tulis namanya juga boleh gitu ya. Kemudian di sini ada sosmed Bapak Ibu. Sosmed ini ada di sini di tautan horizontal. Saya jarang ya gunakan ini Bapak Ibu. Tautan horizontal ini saya jarang karena saya lebih suka dengan kalau branding pribadi itu jangan yang seperti ini ya, jangan yang seperti ini. Sukanya yang tombol-tombol lebih lebih kelihatan gitu ya. Kalau Bapak Ibu kurang suka silakan dihapus aja. Nah, ya, kita hapus. Nah, jadi hilang seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pengen ada yang seperti itu tadi, silakan tambahkan komponen di sini. Tambahkan komponen, kemudian pilih yang tautan horizontal. Nah, muncul lagi Bapak Ibu. Tapi Pak, saya biasanya lihat punya teman-teman itu nggak di atas loh Pak. Yang namanya akun sosmed itu ditaruhnya di sini loh Pak, di bawah. Bisa Bapak Ibu ya.
Bisa. Silakan ditarik aja di sini, bisa digeser-geser. Kira-kira di mana nih? Di sini ya. Nah, jadi di bawah Bapak Ibu, yang semula ada di atas, sekarang ada di bagian bawah. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini bisa ditarik-tarik sebenarnya, bisa diubah-ubah ya, menyesuaikan. Kemudian di bagian WhatsApp. Nah, ini langsung ke WhatsApp ya Bapak Ibu ya. WhatsApp ini ada logonya di sini, ada logo WhatsApp-nya. Saya nggak suka ya ada logo-logo seperti ini. Saya lebih suka yang itu tergantung dengan apa ya keinginan Bapak Ibu ya. Tentu itu desain Bapak Ibu sendiri. Kalau saya tidak terlalu senang dengan yang ada logo-logo di samping, jadi saya biasanya saya hapus Bapak Ibu. Saya lebih suka dengan yang versi polos gitu ya, versi polos seperti ini. Kemudian dia ada di bagian tengah ataupun kanan begini, ataupun di bagian kiri, itu tentu sesuaikan ya Bapak Ibu ya, disesuaikan. Kalau dia versi seperti ini bagusnya memang di tengah sih. Kalau misalnya ada logo seperti ini bagusnya di samping. Saya rasa begini lebih bagus. Nah, ya itu kembali lagi ke opsional ya, tergantung kitanya suka atau tidak. Nah, ini saya hapus dulu. Untuk link-linknya juga saya hapus deh. Saya nggak punya ini Bapak Ibu. Kalau WhatsApp insya Allah saya punya. Nah gitu ya. Nah ketika di WhatsApp ini saya lihat di sini warna tombolnya itu warna abu-abu. Kayaknya kurang menyala gitu ya. Kalau saya itu sukanya warna merah, kalau nggak warna biru. Sukanya warna merah, kalau nggak warna biru. Kalau ibu-ibu suka warna pink, silakan pilih warna pink. Bapak suka warna hitam, silahkan pilih warna hitam. Bagaimana cara gantinya tombol ini biar jadi warna yang sesuai yang kita inginkan? Di sini ada warna tombol Bapak Ibu ya. Pertama saya pelan-pelan deh. Klik dulu WhatsApp-nya, artinya di sini di tombol WhatsApp ini ya yang mau kita rubah. Bagian ini. Kemudian di sini ada warna tombol. Warna tombol ini saya klik. Di sini ini sebenarnya ada warna putih loh Bapak Ibu. Ya agak-agak warna putih. Saya klik. Nah, kemudian karena saya pengennya tadi warna merah, maka saya klik di sini. Nah, kira-kira menyala begitu ya. Kalau agak terlalu silau matanya, waduh ini Pak, silau banget Pak. Segini ya kira-kira. Nah, ginilah kurang lebih yang agak-agak cakep dikit gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Sudah jadi. WhatsApp-nya sudah jadi. Kemudian di sini tulisan WhatsApp-nya sudah juga ada, mau ditebelin boleh, mau nggak ditebelin juga bisa. Nah kemudian WhatsApp ini Bapak Ibu, WhatsApp ini kan WhatsApp itu kaitannya sama angka ya, nomor atau nomor WhatsApp gitu. Jadi di sini harusnya jangan pilih link gitu ya, jangan pilih link. Kalau dia WhatsApp berarti Bapak Ibu harus rubah ini linknya, ini harus diganti dengan WhatsApp di sini. Kalau dia phone number silakan phone number, kalau email silakan pilih email. Tapi ini berhubung ini WhatsApp, pilih WhatsApp. Nah, misal nomor WhatsApp saya ya 0857 seperti ini. Nah, jadi kalau ini sudah selesai, gitu sudah jadi seperti ini, saya coba cek di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan cek di sini ya. Kalau Bapak Ibu klik-klik di sini itu nggak akan jadi karena ini tampilan preview aja tapi nggak bisa diklik gitu ya. Silakan klik yang langsung di sini s.id/percobaan42. Baru dia akan buka tab baru. Nah ini Bapak Ibu. Di sini tadi ada thumbnail, ada logo, nama, WhatsApp. Saya klik WhatsApp, otomatis dia akan terhubung dengan 08578982. Ini nomor WhatsApp saya. Kalau di WA web tinggal klik aja, tapi kalau di handphone itu pasti langsung terhubung dengan WhatsApp yang saya miliki. Tinggal chat ataupun simpan kontak. Nah, itu salah satu kalau misalnya Bapak Ibu mau coba yang bagian WhatsApp. Nah, Pak, saya pengennya yang link loh, Pak. Di sini nih kayak punya Bu Ulan gitu. Saya pengen bikin Google Form, di situ ada kurikulum vitae saya, pakai Google jangan Google Form deh ya, Google Doc atau PDF atau apalah yang ada di Drive gitu ya. Bisa nggak Pak? Tentu sangat bisa. Jadi microsite ini yang penting dia hubungannya dengan ini ya Bapak Ibu ya. Ada linknya seperti itu. Intinya ada linknya.
Saya akan coba fitur dari yang starter tadi ya, yang bukan free. Kalau Bapak Ibu free, di sini pasti ada ininya, ada gemboknya Bapak Ibu ya, ada gemboknya. Artinya tidak bisa digunakan. Tapi kalau saya, kebetulan saya pakai fitur yang starter, Bapak Ibu tadi yang daftar akunnya menggunakan apa ya, kode referral saya itu pasti dapat gratis 1 bulan fitur starter. Jadi kita bisa gunakan duplikat komponen ini Bapak Ibu, nggak capek-capek ya. Kita tinggal klik duplikat dokumen, maka akan ada 2 fitur yang sama, gini ya, 2 fitur yang sama. Ini saya tinggal ganti misalnya kurikulum VT gitu ya. Tentu WhatsApp-nya ini diganti ya Bapak Ibu dengan link. Linknya sudah saya coba siapkan biar tidak terlalu lama teman-teman menunggu gitu ya. Sudah saya siapkan, saya tinggal masukkan mana nih. Sebentar, link kemudian pastekan di sini. Maka di sini sudah jadi Bapak Ibu. Nah gini ya, ini WhatsApp, ini kurikulum VT. Saya klik kurikulum VT, maka akan diarahkan ke kurikulum VT saya gitu ya, yang saya sudah masukkan di Drive. Nah tentu Bapak Ibu nanti bisa masukkan berbagai jenis link ya, bisa link Google Form, Quizzes, ataupun apa saja yang memang dia berupa link seperti itu. Sebentar, Bu Fitri mohon maaf. Ya Pak. Saya skip sebentar ya, ini kebetulan saya lagi di luar dan mulai ngedrop. Saya cari ini dulu bentar ke dalam ya. Cari boleh Pak, boleh. Ya, Boleh Pak, siap. Terima kasih banget. Nah, gimana yang sudah sambil nyoba ya, ciri khas kita ya, jadi bisa sambil Zoom, bisa sambil di tab sebelahnya ya Bu Fitri ya. Gimana nih? Betul, ini juga nih sambil ngulik-ngulik ini juga sambil nih ya. ngulik-ngulik ya, sambil pelan-pelan ngulik-ngulik. Apalagi tadi yang pakai linknya Pak Novia tadi ya, yang pakai starter yang pertama kali masuk, nah langsung dapat akun sebulan yang tadi ya, yang free ya, dengan Yang free 30 ya. sampai 30. Wow, Segera itu linknya kita simpan baik-baik, harta karun. Harta karun langsung di star Iya, itu juga. langsung di star ya. Nah, sambil nunggu juga ada titipan nih dari Bu Nur Aisyah ya, Nur Aisyah ya, tentang feedback ya, nggak apa-apa ya, kita sambil nunggu, karena Bapak Ibu, Pak Novi ini sedang ada kegiatan awan penggerak dari BGP Lampung juga nih, tapi luar biasa tetap membersamai kita ya. Nah, ini silakan sambil diisi daftar hadir. Nanti kita kirim berapa menit lagi nih Bu Fitri untuk daftar hadir? Mungkin sekitar 5 menit lagi ya bulan 5 ya. menit lagi ya setelah yang feedback ini. Silakan Ya, Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu bergabung seperti biasa. Nanti akan kami upload ulang di YouTube dan Bapak Ibu bisa menyimak kembali bagian-bagian mana saja yang mau lebih dieksplor lagi. Iya, bisa mengulang lagi ya. Aman. Asik, terima kasih. Terima kasih Bu Fitri, Mbak Fitri, Bu Ulan sudah handle sebentar. Ini posisi saya sedang pelatihan, jadi sedang di luar ini, jadi harus cari casan dulu. Saya lanjutkan mungkin Bapak Ibu ya, karena sepertinya kalau kita buat dengan versi yang sederhana sekali seperti ini, nanti portofolio digital pribadi ataupun sekolah Bapak Ibu nanti sangat biasa-biasa aja gitu. Kita pengennya yang luar biasa ya Bu Ulan ya Bu Fitri, yang bagus gitu kan. Nah, saya coba fitur-fitur yang lain. Nah, tadi kalau saya coba gunakan fitur duplikat, ini saya sudah share screen belum ya? Sudah ya Bu Ulan ya? Sudah Pak. Masih ya, oke. Ini kalau saya coba tadi pakai fitur yang duplikat komponen, itu memang sebenarnya enak Bapak Ibu ya. Tinggal duplikat komponen itu sudah langsung jadi, warnanya pun sama persis. Nah, tapi bagaimana Pak kabar kami ini yang nantinya setelah 1 bulan ini belum bisa berlangganan misalnya? Kami masih pakai fitur free, nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Tapi mungkin pengerjaannya akan lebih
lebih apa ya, lebih membutuhkan waktu gitu. Misal saya pengen tambah tombol baru di bawahnya, misal kasih apa nih, apa ya, riwayat gitu ya, riwayat pelatihan gitu ya, misalnya begitu. Saya ingin tambahkan tombol yang sama, kemudian saya klik tambah komponen baru. Kalau untuk yang tombol-tombol seperti ini Bapak Ibu nanti bisa pilih tautan ya, pilih tautan. Nah, tautannya itu dia akan otomatis seperti ini, sesuai dengan template yang Bapak Ibu pilih di awal. Warnanya, tulisannya itu akan sama seperti yang di awal ya, tulisannya hello gitu ya. Tapi ini kan maunya kita taruh bawah ya, tinggal kita geser. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini kan nggak enak dilihat ya, yang dua warna di atas itu merah, yang di bawah warnanya seperti ini, yang di atas ini tulisannya Monsteret ya, jenis ininya, jenis fontnya, yang bawah ini hello ini base gitu. Maka harus kita pelan-pelan ya, cari satu-satu, samakan. Ini kalau memang kita berada di fitur gratis memang harus seperti itu ya. Nah, ini saya ganti tadi dengan riwayat pelatihan misalnya gitu ya. Riwayat pelatihan. Kemudian saya bold biar sama kayak yang di atas. Kan nggak enak kalau beda-beda. Ini biar hurufnya kecil aja deh. Gini. Pelatihan. Nah, gini. Sedangkan warnanya ini kan di sini tadi warna tombol. Saya pilih yang di sini. Nah, kok beda ya, Pak? Geser dikit. Ah, ini agak sama sih, tapi kurang gitu ya. Wah, ini susah banget, Pak, kalau misalnya saya harus bikin dia sama persis gitu. Kayaknya nggak mungkin deh, Pak, kalau misalnya kita buat warnanya sama persis tanpa fitur duplikat, misal seperti itu ya. Tentu itu tentu bisa kita samakan. Caranya kita akalin. Jadi kita ngakal-ngakalin terus ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu pilih warna mana yang mau dipilih. Saya misalnya ambil yang warna kurikulum vitae ya. Nah, kurikulum vitae ini kan warna tombolnya seperti ini. Silakan klik aja Bapak Ibu. Jangan dirubah-rubah warnanya, tapi Bapak Ibu fokus kepada kode warna ya. Ini di fitur Canva, fitur-fitur aplikasi sekarang pasti udah ada ini semua Bapak Ibu. Kode E42828-nya ini di copy ya, biar dia tidak beda, nanti tidak belang-belang gitu kan. Di riwayat pelatihan ini nanti di warnanya, kan ini B90F ini ya, silakan hapus aja Bapak Ibu, timpah dengan yang E42B2B. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu pasti akan mendapatkan hasil yang sama persis warnanya. Karena kalau sudah main kode-kodean di sini tidak akan salah gitu ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu triknya. Untuk masalah masalah linknya tadi sudah ya, nanti silakan contohnya disamakan aja. Nah, sekarang saya akan coba tambah fitur lain, gambar misalnya ya. Saya pengen gambar gitu ya. Saya pengen masukkan gambar. Kira-kira gambar apa ya yang pas? Saya ingin sekarang ini kan musim PPDB ya Bapak Ibu ya. Bentar lagi mau PPDB. Barangkali Bapak Ibu pengen bukan bikin portofolio digital aja, tapi pengen bikin website PPDB misalnya. Silakan Bapak Ibu pilih yang PPDB gitu ya, didesain PPDB-nya biar enak, unik, bagus gitu. Contoh ini, saya bikin flyer daripada saya share sudah saya share di FB, sudah share di Instagram, tapi kita pengen juga share di microset sekolah misalnya. Kalau di sekolahnya sudah ada microset, maka tinggal kita masukkan aja Bapak Ibu di sini. Sebentar, ini agak loading. Sudah jadi nih ya. Tapi tampilannya kayaknya nggak etis ya kalau di atas ya. Kita pindahin ke bawahnya. Misal seperti ini. Oke, jadi ada WhatsApp, ada kurikulum vitae, riwayat pelatihan, ada banner ya, flyer gitu ya. Flyer seperti ini mungkin akan lebih bagus gitu ya ngelihatnya. Atau ada info-info terbaru yang kalau di sekolah itu biasanya kita anak-anak di sekolah itu kan sering dapat juara apa gitu ya Bapak Ibu ya, juara apa gitu. Terus kita bikinin pakai Canva selamat kepada apa gitu ya. Silakan masukin di sini. Jadi ini menambah microset kita lebih cantik gitu ya. Nah, kemudian
kalau misalnya kita mau bikin sesuatu yang lebih lain dari ini, bukan hanya sekedar tombol, ada lagi nih fitur ini Bapak Ibu, teks ya, fitur teks. Saya coba kasih fitur teks. Fitur teks ini tujuannya untuk menambahkan teks. Misalnya ini syarat pendaftaran PPDB misalnya ya, pendaftaran PPDB misal begitu. Saya bold deh biar agak lebih bagus. Nih, syarat pendaftaran PPDB. Syarat pendaftaran PPDB ini mau saya masukin di bawah gambar, Bapak Ibu. Di bawah gambar ini ada syarat pendaftaran PPDB. Sebentar kok ini tulisannya nggak pas. Syarat pendaftaran PPDB. Tapi syarat pendaftaran PPDB-nya ini syaratnya ada banyak misalnya. 1, bla 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 bla, misalnya 2, 3, 4, misalkan seperti itu ya, kadang ya ada banyak syaratnya. Kira-kira kalau tampilannya seperti ini, itu nggak enak dipandang tentu ya. Saya pengen dia buat spoiler. Caranya gini Bapak Ibu. Klik lagi pengaturan pendaftarannya ini, scroll di bagian bawah itu ada tulisan spoiler. Aktifkan spoilernya. Nah, jadi ini ada tombol spoiler ini namanya Bapak Ibu ya. Tulisan spoilernya ini nggak bagus ya. Kita ganti dengan syarat pendaftaran PPDB aja. Saya copy deh. Warnanya tadi saya lupa tadi warnanya apa ya, nanti kita coba ambil lagi deh. Ini memang kalau mau bagus tentu butuh waktu ya, kita edit-editnya tidak bisa langsung jadi Bapak Ibu. Kita pelan-pelan aja. Warnanya biar sama, saya samakan. Nah, kalau sudah seperti ini kan lumayan ya Bapak Ibu ya. Saya coba deh. Nih, Novia LPG, WhatsApp-nya ada, kurikulum vitae. Oh, ini belum saya refresh. Bentar. Sudah ada flyer ini agak cantik lah dikit ya. Kemudian ada syarat pendaftaran PPDB. Saya klik syarat pendaftaran PPDB 1, 2, 3. Nah, gitu Bapak Ibu. Tapi bisa di drop down gini. Ini mungkin agak lebih cantik gitu ya, lebih unik. Pak, ini nanti lebih keren kalau dibuat ini nanti pakai gambar loh Pak, biar lebih lengkap. Bisa Bapak Ibu, silakan kita coba lagi. Jadi sistem kita ini coba-coba aja Bapak Ibu ya. Tambahkan komponen baru, pilih gambar gitu ya. Pilih gambar, kemudian gambarnya ini saya pilih yang ini deh kayaknya. Ini syarat apa nih? Syarat pendaftaran jalur bina lingkungan. Nah, seperti ini. Oke, biar nggak di atas, dia posisinya di atas. Untuk yang bagian-bagian PPDB saya taruh bawah deh, biar bagus. Nah, tapi kalau begini kan kayak timpang ya Bapak Ibu ya. Ini PPDB, di sini syarat PPDB. Ini mau saya buat drop down juga. Caranya pilih gambar, kemudian spoilernya aktifkan juga sama seperti tadi. Syarat billing gitu ya, billing gini deh. Syarat billing saya tulisnya. Nah, ini warnanya tadi masih kesimpan nggak Bapak Ibu ya? Semoga masih bisa saya pastekan. Ternyata masih bisa. Jadi sekarang kita punya tampilan yang lebih cantik lagi. Ada WhatsApp, kurikulum vitae, di sini ada gambar, ada syarat pendaftaran ini, kemudian syarat billing. Oke, ketika dibuka dia bentuknya gambar Bapak Ibu. Jadi lebih cantik gitu ya. Syaratnya bisa lebih lengkap, bisa kita bikin dia warna-warni karena bisa kita desain pakai Canva. Terakhir mungkin karena waktu kita sudah hampir habis, kita akan masukkan video ya misalnya ya. Video tutorial cara daftar di sekolah Bapak Ibu atau video tutorial tentang sesuatu. Bapak Ibu pilih embed. Nah ya, pilih embed. Yang bisa di embed itu YouTube, Instagram Bapak Ibu juga bisa di embed ya, Twitter, TikTok nih yang suka main TikTok, SoundCloud ya, ataupun Clip ID juga, Spotify juga bisa. Saya akan coba yang YouTube yang biasanya kita pakai. Bapak Ibu tinggal ambil link YouTube-nya, kemudian pastekan saja di sini. Maka sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Nih, Bapak Ibu. Ini link embednya saya taruh di atas nggak apa-apa deh. Oke, ketika saya coba
Nah, ini cara daftar akun SID. Mudah menggunakan dapat akun starter nih ya. Ini saya coba masukkan di sini Bapak Ibu. Ini kalau diklik, ini langsung videonya langsung di sini Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu. Bisa langsung ditonton langsung di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin media pembelajaran, kemudian media pembelajarannya itu di sini ada videonya, nggak perlu harus minta anak-anak klik ini, klik itu, langsung aja tampilin di sini Bapak Ibu. Di bawahnya ada MPI misalnya ya, multimedia pembelajaran interaktif misalnya. Di bawahnya ada slide Canva, wah keren deh Bapak Ibu ya. Tidak hanya jadi portofolio digital mandiri, tapi bisa buat jadi media bahan ajar juga bisa. Tentu microset ini bisa jadi apa saja Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu nanti buatnya seperti apa. Nah itu saja mungkin, sebenarnya masih banyak ya yang di sini komponennya pun masih banyak, tapi saya rasa waktu kita tidak cukup. Dan ini yang terakhir yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu ketika nanti mengedit atau merubah-rubah ini di bagian komponen itu tidak perlu di save ya, tidak perlu di save. Artinya dia auto save. Segala yang Bapak Ibu ubah di sini dia akan tersimpan mandiri sendiri gitu ya, auto save. Tapi kalau di bagian pengaturan, Bapak Ibu harus yang namanya save. Ya contoh yang ini, namanya mau saya rubah, jangan lupa simpan perubahan. Karena kalau tidak disimpan, maka pengaturan yang Bapak Ibu ubah itu dia akan tidak akan jadi gitu ya, perubahannya tidak akan berhasil. Itu saja mungkin Bapak Ibu singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan microset ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ulan, Kang Epi, dan Mbak Fitri. Saya kembalikan, silakan. Iya, terima kasih banyak Pak Novia. Wah, luar biasa sekali ya. Wah, sepertinya kalau enggak kehambat sama waktu kayaknya sampai maghrib gitu ya Pak Novia. Soalnya lagi asyik nih beneran. Iya, lagi iya asik sekali. gitu kan. Masih banyak harusnya yang bisa kita sampaikan. Masih banyak ini kayaknya harus 1 hari dulu ya di kita ngulik-ngulik ini. Iya, Bapak dan Ibu. Tadi sudah kita laksanakan juga sedikit praktek dari Pak Novia. Nah, bagaimana? Jadi jangan ragu untuk mencoba gitu ya Pak Novia ya, kuncinya ya Pak Novia ya. Jangan ragu untuk mencoba. Sok langgang ngulik lah Benar sekali. gitu ya. Dicoba-coba. Jangan berhenti untuk terus mencoba seperti itu. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, mungkin dari sini masih ada yang mau bertanya, silahkan untuk raise hand yang masih penasaran atau yang tadi ada kendala-kendala, silahkan berikan kesempatan. Tadi itu Pak Doni masih ada yang ketinggalan kode referral katanya Pak. Oh iya. Nah ini sudah langsung untuk kode referralnya 1 bulan tapi bisa 30 item ya. Nah, untuk daftar hadir Bapak dan Ibu sudah ada di kolom chat juga ya Bapak dan Ibu ya. Enggak. Ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Oh, WA bulan berapa ya? WA bulan tadi ada di ada di SID-nya. Tadi sudah dikirimkan di chat. Nah, silakan dipanjat-panjat chatnya. Nah, daftar hadir hanya dibuka sampai jam 4 sore Bapak dan Ibu ya. Oke. Gratis nggak Pak Novia tuh kata Pak Hedi? Gratis Pak Hedi. Gini, saya mungkin perlu ini ya, saya izin saya screen sekali lagi deh. Boleh. Sepertinya Mbak Nisa sudah keluar ya. Biasanya Mbak Nisa yang sampaikan ini. Sebentar, saya izin saya screen. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah tampil, sebentar. Layanan, upgrade layanan. Jadi ada 3 layanan yang diberikan oleh SID ini Bapak Ibu. Ini kok nggak bisa scroll ya. Nah, jadi ada fitur free. Free itu fitur yang gratis.
Artinya kalau gratis, Bapak Ibu bebas menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Hanya saja memang kalau kita gunakan fitur yang gratis, ada beberapa batasan ya Bapak Ibu ya. Batasan artinya diberikan semacam batasan kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan fitur gratis itu. Salah satunya adalah microset-nya. Ini karena microset ini yang paling digunakan oleh banyak orang nih Bapak Ibu. Kalau kita gunakan fitur free, itu microset yang diberikan oleh SID itu hanya 5 Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan fitur light itu 10. Kalau misalnya menggunakan fitur starter itu 30. Jadi itu perbedaannya. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau memang tidak masif menggunakan microset itu 5 saja sudah cukup. Artinya memang diberikan percobaan ya. Kira-kira kalau memang bermanfaat banget nggak nih si microset ini buat Bapak Ibu. Kalau misalnya memang sangat bermanfaat ya tentu kita harus berlangganan gitu ya. Tapi kalau tidak bisa berlangganan silakan manfaatkan fitur free-nya. Kemudian di sini ada fitur QR ya yang dijelaskan oleh Bu Wulan tadi. Kalau untuk QR-nya ini bebas ya Bapak Ibu ya. Mau fitur free, mau fitur starter, mau fitur light itu tetap semua setiap link bahkan di sini setiap link itu akan bisa mendapatkan QR ya. Kalau di platform sebelah ada di platform yang lain itu biasanya hanya bisa 1 bulan 1 kali begitu. Kalau di sini benar-benar dibebasin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil QR-nya. QR-nya punya saya karena saya kebetulan sering membuat BGP Lampung. Jadinya di sini saya ganti dengan BGP Lampung. Kalau Bapak Ibu mau ganti ini di pengaturan QR code. Ini bisa pakai yang model ini ya, model ini, model logonya atau tidak ada logo-logo boleh. Atau bisa menambahkan logo gambar tertentu, print aja di sini bisa. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi tadi? Di bagian ini, di bagian tautan. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan fitur yang starter itu 1 bulannya itu bisa menyingkat sebanyak 300. Kalau gunakan akun free sebulannya itu bisa 100. Itu bedanya Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau untuk tautan itu tidak terlalu bermasalah ya. Karena masa iya 1 bulan kita sampai lebih dari 100 nyingkat tautan gitu ya. Tapi bisa aja mungkin ada yang seperti itu. Setiap bulannya dikasih 100. Kalau misalnya ini kan bulan tanggal 31 nih ya terakhir nih, 31 Mei. Besok itu 1 Juni. Itu otomatis walaupun misalnya sudah 80 tautan, besok per 1 Juni itu 0 lagi Bapak Ibu. Dikosongkan kembali gitu ya. Itu mungkin beda-bedanya. Ya silakan aja Bapak Ibu coba-coba dulu ya. Kalau misalnya mau gunakan fitur free aja silakan pakai akun free-nya saja. Mau berlangganan juga lebih bagus. Jadi tidak terbatas. Itu mungkin Bu Fitri. Iya, jadi intinya ada 3 ya Bapak ya, ada 3 layanan gitu kan yang diberikan, ada yang free, ada yang starter, ada juga yang lainnya. Mungkin disesuaikan juga dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya yang mungkin merasa bahwa kurang nih kalau 5 gitu kan. Soalnya saya komunitasnya banyak, ada komunitas ini, komunitas itu, komunitas ono gitu kan. Banyak sekali komunitasnya, pengen semuanya dibikinin. Kayaknya itu Bu Fitri kayaknya itu Pak. Curhat deh kayaknya. Ikutin Wulan. Gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dirasa apa namanya, nah coba yuk 5 dulu, tapi 5 itu digunakan terus itu apa namanya, bisa juga Bapak dan Ibu ya. Nah, mangga tuh. Masih ada waktu, mangga. Percobaannya starter 1 bulan untuk 30. Seperti itu ya. Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau bertanya kembali atau ada yang merasa kesulitan. Ayo mumpung masih ada nih Pak Novianya nih sama Bu Wulannya nih. Kita stay dulu di sini. Mumpung masih ada nanti kalau biasanya itu Bu, biasanya peserta yang praktik terus ada kesulitan apa boleh langsung share screen biasanya. Boleh.
Boleh, boleh, silahkan. Lagi Silakan. nyoba-nyobain, kok ada yang bingung. Nah, bingungnya tuh di-share dulu bareng-bareng. Jadi supaya kita sama-sama nih nanti sebelah mananya. Silakan Bapak Ibu, ada 9 menit lagi yang udah nyoba, tapi misalnya ada mentok di bagian mana, silahkan share screen boleh. Kita sama-sama nanti lihat kendala atau keinginan Bapak Ibu yang masih sulit gitu. Adik-adik dari SMA Panggarangan juga dipersilahkan. Boleh. Ayo adik-adik yang punya tugas Silakan. bikin portofolio. Ya, Pak Hedi, mangga. Oh, mangga, silakan. Novia mau tanya terkait mengenai webinar ini. Tadi kan ada yang berlangganan setahun ya, dan juga ada yang free. Nah itu di linknya apa ya Pak ya? Mohon maaf tadi nggak jelas soalnya. Terima kasih. Oke, gimana Bu Fitri? Langsung dijawab? Oh ya, mangga langsung dijawab aja Pak, biar nggak penasaran. Oke. Kalau Pak Hedi, kalau yang free Bapak tinggal gunakan aja dengan akun biasa gitu ya. Tapi kalau mau berlangganan ada di bagian fitur, sebentar saya share screen kembali. Jadi kalau mau berlangganan itu tinggal klik berlangganan di sini sih sebenarnya. Sebentar, loading. Ada Tinggal di klik bawah. berlangganan, kemudian di mana ya, upgrade layanan ini kalau tidak salah. Nah ini Bapak Ibu, bisa yang bulanan, bisa yang tahunan. Ini punya saya kok nggak bisa ini ya. Nah gini Bapak Ibu, kalau yang ini yang bulanan ya, bulanan itu 49.000 atau 45.000 lah ini ya, yang starter setiap bulan. Tapi kalau yang tahunan ini yang light itu 180.000 lah satu tahun. 180.000 satu tahun Bapak Ibu ya. Jadi tapi light, dia light ini berarti satu microsetnya bisa 10. Kalau yang starter ini dia 37.500 per bulan dikali 12 bulan. Kalau nggak salah itu 400-an ribu ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Untuk harga-harganya. Bagaimana cara belinya? Itu tinggal berlangganan aja langsung di sini ya. Karena kontak kami di sini ya, langsung ke Mbak Nisa dan tim. Jadi sementara ini tidak ada ambasador gitu. Tidak ada ya Bapak Ibu, langsung saja di webnya biar langsung tanya-tanya dengan tim SID-nya kalau mau berlangganan. Iya, Begitu Pak Hedi, apa sudah cukup jelas? Ya, terima kasih Pak. Jelas Pak. Kembali Pak Hedi. Iya, jadi tinggal pilih Bapak dan Ibu mau yang mana, mau yang free atau mau yang light atau mau yang starter ya. Seperti itu. Mungkin ya memang semuanya kalau yang free memang ada batasan-batasannya, tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau pilih yang starter itu boleh banget deh Bapak Novia ya. Baiklah, Bapak dan Ibu, kalau misalkan tidak ada tidak ada pertanyaan atau hal yang ditanyakan kembali, mungkin kita akan membuat kesimpulan saja Bapak dan Ibu ya, bahwasanya SID ini memang banyak sekali manfaatnya untuk kita gitu kan. Selain tadi sebagai penyingkat link, kemudian juga bisa membuat kode QR, kemudian juga kita bisa berbasis waktu pembuatan linknya tersebut, dan itu juga kita bisa mengembed media-media ajar ataupun perangkat-perangkat ajar agar kita bisa laksanakan atau kita bagikan kepada anak-anak didik kita seperti itu. Dan untuk layanan sendiri ada 3, yaitu light, free, dan ada yang starter seperti itu. Ya, mungkin sebelum kita tutup, Pak Novia atau Cewek Bulan, ada closing statement dulu nih. Mungkin dari dari Pak Novia dulu seperti ya, Bulan ya. Iya, karena Pak Novia tampaknya sudah ada kegiatan lain juga ya. Iya. Iya, mangga Pak Novia. Makasih banyak loh, mohon maaf nih, itu lagi repot tuh. Sama-sama Ibu.
Baik Bapak Ibu, kalau saya di berbagai webinar itu menyampaikan bahwa kita sebenarnya itu terlahir tidak bisa semua ya. Artinya tergantung dari diri kita. Kalau kita mau punya usaha dan mau belajar tentu kita akan bisa seperti orang lain. Kalau kita lihat Bu Ulan yang sudah kemana-mana, lihat Bu Fitri yang speakingnya bagus gitu, itu tentu dengan latihan. Nah, itu semua akan bisa kita lakukan dengan niat yang baik dan dua kata, kita mulai gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita tidak mulai, kita tidak tahu batasan kemampuan kita di mana, kita tidak bisanya di mana, kita bisanya seperti apa itu tidak tahu. Jadi kita tidak perlu memikirkan nanti saya jadi apa, nanti saya bisanya apa. Yang penting dimulai dulu Bapak Ibu ya. Berani memulai. Insya Allah Bapak Ibu dengan berani memulai akan ada jalan-jalan tertentu seperti halnya kalau nggak bisa ini nanti bisa tanya Bu Ulan, kalau nggak bisa itu bisa tanya Bu Fitri gitu kan. Dengan kita memulai, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wih, luar biasa sekali. Kayak itu berikan tepuk tangan dong Bapak dan Ibu ya. Yo, reaksinya ya. Tuh, kuncinya adalah jangan ragu untuk memulai. Karena memang 1000 langkah itu dimulai dengan 1 langkah begitu ya Pak Novia. Kita bisa berlari kalau memang kita berani untuk melangkah. Seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, mangga sekarang dari Cewulan, closing statement-nya mangga. Terima kasih. Ini sudah pukul 15.28 WIB, 104 peserta. Terima kasih banyak dari saya. Sepakat ya, berproses akan membuat kita berprogres. Sama ketika Bapak Ibu melihat suatu tools teknologi, ternyata oh seperti itu saja misalnya di pikiran Bapak Ibu ya. Oh, itu saya bisa. Nah, betul Bapak Ibu bisa. Nah, kesempatan webinar hari ini bertemu kami hanyalah sebuah pemantik. Ya, jadi tampilan-tampilan tadi, apa yang diupload, butuhnya apa, itu sebagai pemantik. Dan kembali lagi ketika kita berproses menuju progres, kita bertanya, ini untuk apa, untuk siapa? Nah, supaya memudahkan langkah kita berikutnya. Misalnya, ini untuk murid-murid saya. Misalnya saya ingin segala fasilitas dari orang tua, handphone tersebut menjadi media belajar. Saya menjadi bagian dari murid-murid saya. Nah, jadi ketika kita tahu kenapa kita berjalan sejauh ini, maka langkah kitanya akan ringan gitu. Untuk apa gitu. Jadi sambil ngulik setiap aplikasi apapun, silahkan Bapak Ibu bayangkan kemudahan-kemudahan yang Bapak Ibu dapatkan dan kemudahan-kemudahan yang didapatkan untuk murid-murid kita gitu, untuk kesempatan mereka belajar karena mereka ketika menggunakan gawainya untuk tidak belajar tuh kita harusnya kasihan gitu kepada mereka, kita empati gitu kan. Nah, bentuk empati kita apa? Kita belajar lebih lagi untuk bisa mengeksplorasi pembelajaran kita. Ya, jadi semua tool teknologi itu kita sesuaikan kembali dengan aset kita. Jadi kita mulai berproses, kita mulai berprogres, jangan memikirkan hambatannya dulu. Takut ini, takut itu seperti tadi ya. Langkah pertama itu memang selalu menakutkan. Coba aja dulu, tidak apa-apa. Nanti kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Terima kasih. Waduh, merinding ini mendengar dua closing statement-nya benar-benar menginspirasi, membuat membara semangat kita lagi gitu kan. Tadi dari Cewulan adalah jangan ragu untuk berproses, untuk berprogres. Luar biasa sekali Cewulan. Yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ilmu-ilmu yang hari ini dan mengaplikasikan kepada anak-anak kita. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, mungkin tadi Pak Novia sudah izin untuk live duluan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa dibuka dulu kameranya. Kita akan foto bersama dulu. Yuk, kita foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Ya, mungkin Cewulan bisa di ini dulu kali ya, di sematannya bisa dilepas pin dulu ya. Oke, sip, biar bisa kelihatan semuanya. Oke. Ntar kita ini. Oh, ada yang oh ya. Iya,
Kita siap ya Bapak dan Ibu ya. Yuk, senyum cantiknya. Bu Nani cantik sekali. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu dan Bapak Ibu pemateri, Pak Novia, Bu Wulan, juga tim hebat sahabat pembatik semuanya. Saya Fitri Indriani selaku moderator hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, panjang umur, ditambah lagi keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan diingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, jangan ragu ya, jangan bosan-bosan untuk tetap yuk kita mengupgrade diri kita, mengikuti setiap kegiatan webinar Sahabat Pembatik Banten, dan jangan lupa untuk memfollow PMM-nya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Dan Ibu. Fit, Ya, tinggalin kami mah. Bu Isti ketinggalan.